Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Sobat Movits. Sebuah kisah persahabatan antara parasit dan manusia terjadi begitu rumit. Ya, semua itu ada dalam film ini. Selamat datang di The Movits, inilah alur cerita film Venom. We are Venom. Belum masuk ke alur ceritanya, aku ingatkan konten ini berdasarkan persepsi saya pribadi ya, dan bukan referensi komik. Dan yang paling penting, konten ini mengandung banyak sekali spoiler. Jadi harap Sobat Movits ingat-ingat ya. Venom merupakan film garapan studio Sony berdasarkan karakter Marvel komik yang disutradarai oleh Ruben Fleischer. Film ini berdurasi 112 menit, bercerita tentang hubungan yang rumit antara manusia dan simbiot atau parasit, bergenre action dibalut komedi. Dalam film ini, kita diperkenalkan dengan karakter utama yang bernama Eddie Brooks, yaitu seorang reporter yang tinggal di San Francisco bersama kekasihnya bernama Annie Wenning. Film ini bermula dari sebuah roket LF-1 milik perusahaan Life Foundation yang hilang kendali, kemudian jatuh di timur Malaysia, tepatnya di 20 km barat Sibe. Ternyata roket tersebut membawa 4 sampel yang isinya simbiot. Hal ini dapat diketahui dari dokter yang berada di Life Foundation setelah mengetahui kabar jatuhnya roket tersebut. Suatu ketika, Eddie mendapatkan tugas baru dari bosnya yang bernama Jack untuk mewawancari perusahaan Life Foundation secara eksklusif dengan pemilik perusahaan ini yang bernama Carlton Drake. Seketika itu, Eddie yang mengetahui bahwa akan mewawancari Carlton Drake, dia memiliki firasat bahwa Drake ini adalah orang jahat. Singkat cerita, kita diperlihatkan kemesraan Eddie dan Annie ini hingga Skidik Papap bersama. Setelah Skidik Papap, Eddie yang merasa haus lalu pergi ke dapur membuka kulkas lalu mengambil minuman. Tanpa sengaja, Eddie melihat laptop Annie yang masih terbuka. Tanpa rasa bersalah, Eddie malah membuka laptop dan kebetulan saat itu ada memo yang masuk ke laptop Annie. Diam-diam Eddie membuka memo tersebut yang ternyata berisi surat tuntutan hukum terhadap Carlton Drake sebagai pemilik Life Foundation atau percobaan pembunuhan terapi genetik pengobatan kanker pankreas. Ketiganya bernama Sarah Chambers, Philip Barclay, dan Robert McDonald. Keesokan harinya, Eddie langsung datang ke Life Foundation dan mewawancari Carlton Drake. Eddie yang sudah menduga bahwa Drake adalah orang jahat, mulai menyerang Drake dengan perkataan pedas atas kasus pembunuhan yang menimpanya terhadap 3 orang yang berada di surat tuntutan tersebut. Akan tetapi, Drake menyangkal berita tersebut dan mengatakan bahwa berita tersebut palsu. Lalu Drake menyuruh petugas untuk mengeluarkan Eddie dari ruangan. Tindakan ceroboh si reporter kece ini malah membuat kesialan sendiri. Atas perlakuan wawancara yang tidak pantas ke Drake, membuat bosnya memecat Eddie setelah kejadian tersebut. Tidak sampai di situ, saat hendak menjemput Annie dari kantornya, Annie malah marah besar ke Eddie, mengetahui tindakannya yang tidak tepat dengan membuka laptop miliknya tanpa izin dan membuatnya dipecat dari kantor. Kini edisi reporter makin terpuruk dan akhirnya tinggal di apartemennya sendirian. Berpindah ke scan lain di mana 6 bulan kemudian di Life Foundation dilakukan sebuah tes yang menyatukan simbiot dengan makhluk hidup. Makhluk hidup yang dipilih di sini adalah seekor kelinci. Di sini kita diperkenalkan dengan karakter lain bernama Dr. Dora Skid, dokter di Life Foundation yang juga melakukan tes penyatuan ini. Dr. Skid mengatakan ke Drake bahwa simbiot ini sangat kuat terhadap inangnya atau yang disebut di film ini sebagai host. Drake yang terkesan malah langsung ingin menunjuk manusia sebagai bahan percobaannya, hingga dipilihlah Isaac untuk menjadi bahan percobaannya. Awalnya tidak ada reaksi apa-apa hingga muncul reaksi di mana membuat gerakan Isaac seperti patah-patah dan membuatnya tewas. Lanjut ke kehidupan Eddie yang semakin terpuruk, sedang duduk di bar dan merasa gelisah. Kemudian melihat berita di televisi, ternyata Drake akan meluncurkan roket lagi. Eddie yang merasa terusik dengan berita tersebut memilih keluar. Kini Eddie sudah memiliki beberapa teman yang sudah akrab dengan dirinya.
yaitu Maria, seorang pengemis jalanan, dan Mark Chen yang memiliki sebuah toko atau minimarket. Lalu Eddie pulang ke apartemennya dan menelpon untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan Eddie rela menjadi perempuan seperti di film Tutsi. Sekedar informasi saja, film bergenre drama komedi yang dirilis di tahun 1982 ini menceritakan tentang Michael Dorsey yang memainkan peran sebagai perempuan. Untuk lebih lanjut, breakdown-nya ditunggu ya Sobat Movies. Keburukan Eddie semakin bertambah ketika di apartemennya sendiri. Dia masih saja bisa diganggu karena suara musik yang keras dari tetangganya. Akhirnya Eddie memutuskan untuk datang ke apartemen Annie. Saat perjalanan ini, Eddie merasa dibuntuti oleh seseorang yang ternyata bernama Dr. Screed. Dr. Screed ini memberikan kartu nama dan menawarkan ke Eddie untuk mengekspos berita mengenai percobaan manusia di Lab Foundation. Tetapi Eddie menolaknya secara mentah-mentah. Kemudian Eddie melanjutkan perjalanannya ke rumah Annie. Saat tiba di sana bersamaan dengan datangnya Annie dengan mobil milik seseorang, ternyata Annie kini memiliki kekasih baru bernama Dr. Dan Lewis, seorang dokter ahli bedah. Eddie mengatakan ke Annie bahwa ia rindu berat. Bucin ternyata ya. Setelah kejadian tersebut, Eddie yang merasa frustasi akhirnya menghubungi Dr. Screed melalui kartu nama yang diberikannya. Kemudian Eddie dan Dr. Screed menuju ke laboratorium untuk melihat subjek yang jadi percobaan oleh Drake. Dalam pembicaranya ketika menuju lab, Dr. Screed menjelaskan bahwa tujuan awal Lab Foundation menerbangkan roket adalah untuk mengeksplorasi luar angkasa dan mencari hunian baru bagi manusia. Akan tetapi, semua itu berubah ketika roket tersebut membawa komet yang diidentifikasi oleh komputer sebagai jutaan organisme yang kini disebut sebagai simbiot. Ambisi dari Drake yang ingin menyatukan manusia dan simbiot ini dianggap oleh Dr. Screed sebagai hal yang berlebihan, karena yang menjadi bahan percobaan di sini adalah manusia. Dan firasat atau tuduhan dari Eddie terhadap Drake dibenarkan oleh Dr. Screed. Dr. Screed menambahkan, Lab Foundation hanya mencari orang-orang miskin yang tidak tahu apa-apa untuk menandatangani percobaan tersebut. Ketika hendak masuk ke laboratorium, terdengar suara bunyi patroli elevator. Dr. Screed yang kaget langsung menyuruh Eddie untuk masuk ke lab sendiri, sementara Dr. Screed menemui petugas tersebut yang sedang berpatroli. Di dalam lab ini, Eddie coba mengambil foto dengan kamera HP-nya yang menunjukkan manusia sebagai bahan percobaan. Ketika sedang memotret, Eddie kaget ternyata salah satu yang menjadi subjeknya adalah temannya sendiri, yaitu Maria. Maria meminta tolong ke Eddie agar membukakan pintunya. Eddie yang panik malah membobol pintu kaca tersebut dengan alat pemadam. Setelah berhasil membobol pintu tersebut, Maria malah mencekik Eddie dan menyalurkan simbiot yang masuk ke tubuh Eddie. Eddie yang mendengar alarm keamanan kemudian lari sambil dikejar petugas hingga ke hutan. Eddie berhasil lolos dengan memanjat pohon. Setelah itu Eddie pulang ke apartemennya. Tiba-tiba ada reaksi dari simbiot ini di dalam tubuh Eddie. Simbiot ini merasa sangat kelaparan bahkan sampai memakan ayam sisa di tong sampah. Eddie yang setengah sadar lalu memuntahkan di kloset dan ketika mendengar namanya dipanggil Eddie kaget lalu membentur tembok dan pingsan. Scan lain akhirnya melalui kamera pengawas ketahuan bahwa Dr. Screed pelakunya. Lalu Drake menanyakan hal tersebut ke Dr. Screed siapa yang dia bawa. Dr. Screed menjawab Eddie Brooks. Setelah itu Drake meninggalkan Dr. Screed di ruangan tersebut bersama simbiotnya yang membuat Dr. Screed lalu tewas. Balik ke Eddie lagi. Setelah sadar lalu Eddie pergi ke restoran untuk menemui Annie. Sesampainya di sana simbiot ini kembali bereaksi dan akhirnya dibawa oleh Dan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Eddie langsung diperiksa melalui MRI. Ketika Dan akan memencet tombolnya, tiba-tiba terdengar suara sangat keras sehingga membuat simbiot dalam tubuh Eddie bereaksi lagi. Setelah kejadian itu, lalu Eddie pulang ke apartemennya. Sesampai di apartemen, di sana sudah ada petugas yang akan mengamankan Eddie. Berkat bantuan Venom, Eddie berhasil lolos. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya Eddie berhasil ditabrak dari samping oleh mobil Trish yang membuatnya terpental dan membuatnya terluka.
Secara tiba-tiba ketika Trish yang akan mendekati Eddie, malah terlihat luka Eddie yang berhasil sembuh kembali utuh. Kemudian Eddie bangun lalu memegang Trish. Saat inilah wujud Venom pertama kali ditampilkan. Saat Venom akan memakan Trish, dia malah ditembak petugas lain yang membuatnya melempar Trish dan memakan otak dari petugas yang menembakinya. Karena banyaknya petugas yang ada, membuat Venom kabur ke laut dan berenang menuju ke tepian. Di tepian inilah akhirnya Venom menamakan dirinya ke Eddie dan mengatakan ke Eddie rencananya. Rencana dari Venom adalah masuk ke roket Lab Foundation menuju planet asalnya, kemudian balik lagi ke bumi untuk menghancurkannya. Setelah itu Eddie lalu pergi ke bekas kantor lamanya untuk memberikan bukti foto yang sudah ia potret melalui HP-nya. Setelah berhasil menaruh bukti di kantor, Eddie pun segera pergi keluar. Saat mau keluar, tiba-tiba dia dihadang puluhan petugas bersenjata lengkap. Terjadilah pertarungan Venom dan beberapa petugas keamanan. Setelah selesai dengan pertarungan tersebut, datanglah Annie untuk menjemput Eddie agar ke rumah sakit lagi dengan mobilnya. Di dalam mobil, Venom menceritakan ke Eddie kelemahannya adalah suara keras antara 2000 sampai 6000 Hz dan api. Singkat cerita, Venom lalu berhasil dipisahkan dari Eddie. Kemudian dikunci di ruangan rumah sakit tersebut, sementara Eddie keluar dari rumah sakit. Ketika baru akan keluar, kembali ada petugas yang menghadangnya lagi dan menembakkan bius agar Eddie pingsan. Kemudian Eddie dibawa ke Lab Foundation. Sampainya di Lab Foundation, Eddie lalu diinterogasi oleh Drake soal pencurian terhadap simbiotnya. Dan ketika itu juga, Drake berubah menjadi simbiot Riot yang merupakan pemimpin dari simbiot ini. Riot berhasil masuk ke tubuh Drake setelah melakukan kontak dengan perempuan anak kecil. Ternyata Riot ini merupakan salah satu simbiot yang kabur dari awal film ini setelah melalui banyak host sehingga akhirnya masuk ke tubuh Drake. Karena merasa tidak dapat informasi lagi dan tidak diperlukan lagi, akhirnya Drake menyuruh Trish untuk membawa Eddie ke hutan untuk dieksekusi. Sebelum sempat mengeksekusinya, datanglah Venom melalui tubuh Annie kemudian memakan otak Trish. Kemudian melalui ciuman Annie menyalurkan tubuh si Venom ke Eddie lagi. Melihat Riot yang akan masuk ke roket, Venom langsung bergegas lari menghadang Riot. Karena Riot menganggap Venom sebagai pengkhianat, akhirnya perkelahian pun terjadi. Hingga akhirnya Eddie dan Drake terlepas dari simbiotnya karena pengeras suara yang dinyalakan oleh Annie. Singkat cerita, Drake yang berhasil menyatu lagi dengan Riot lalu membunuh Eddie dengan menusukkan ke dadanya hingga Eddie tewas. Sesaat setelah tewas, simbiot Venom datang lalu masuk ke tubuh Eddie yang membuatnya bisa hidup lagi. Dengan cepat Venom menghampiri roket lalu menggores dengan senjatanya yang membuat roket meledak dan akhirnya Riot bersama Drake tewas di roket tersebut. Sementara Eddie dan Venom jatuh ke laut. Keesokan harinya, Eddie dan Annie kembali ngobrol santai. Mereka malah membahas ciuman yang disalurkan Annie ketika dia menyalurkan Venomnya. Setelah percakapan tersebut, lalu Eddie kembali ke toko Mark-Chen. Dalam perjalanannya, Eddie membuat sebuah aturan agar Venom tidak memakan orang baik dan hanya mungkin memakan orang jahat. Dan dalam perjalanan ini juga kita melihat sekilas cameo dari Stanley ya. Ketika sampai di sana, Eddie kembali dikejutkan dengan perampok yang datang kembali memeras Mark-Chen. Eddie yang tidak tinggal diam langsung menghampiri perampok tersebut dan merubah dirinya menjadi Venom. Venom yang merasa bahwa itu orang jahat akhirnya memakan orang tersebut. Film ini diakhiri dengan lagu Venom dari Eminem. Oke, kita masuk ke post credit scene yang pertama, di mana Eddie mengunjungi Cletus Kasady yang diperankan oleh Woody Harrelson, seorang pembunuh berantai yang sudah dipenjara. Cletus yang senang dengan kedatangan Eddie mengatakan bahwa akan ada pembantaian atau carnage. Post credit scene kedua atau terakhir ya, di mana di sini ada cuplikan animasi dari film Sony ya, animasi yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse. Film ini juga menarik karena mengangkat tema Spider-Verse ya. Film ini juga menjadi harapan untuk diadaptasi dalam live action ya, dengan mempertemukan Venom dan juga Spider-Man ke depannya. Sekarang saatnya kita memberikan nilai untuk film ini. Menurut aku sih bagus banget ini ya filmnya ya, dari visual, karakter, soundtrack, komedinya semuanya perfect, masuk banget lah pokoknya ya.
saya kasih nilai 9,3 dari 10. Oke, is perfect. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Jika ada yang ingin ditambahkan, kritik atau saran, silakan Sobat Mufid tambahkan di komentar ya. Aku Mufid, aku pamit.